السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam dengan Siti Hawa ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada mereka berdua, yang mana pesan ini Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Agar apa, hadirin yang mulia? Agar anak cucunya juga mendengarkan pesan ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala fiha tahyawna. Hai Adam dan istrinya dan anak cucunya, fiha tahyawna, sudah menjadi keputusanku kalian semua hidupnya, tinggalnya di dunia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tempat tinggal sementara manusia. Maka kalau kita mau merenung sejenak, memandang kenikmatan dan ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini,
kita akan menyadari memang segala keperluan manusia Allah sediakan di dunia. Manusia memerlukan air. Allah menciptakan air di dunia. Manusia memerlukan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya. Manusia memerlukan daging-dagingan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai macam daging. Ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging ayam. Yang mana dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, kita menjadi terbelalak atas keagungan dan penciptaan Allah SWT. Hadirin yang mulia, kalau kita mikir, kambing itu sekali lahir berapa ekor, Pak? Paling banyak 2 ekor. Setiap hari berapa ribu kambing yang disembelih di dunia. Apalagi kalau Idul Adha datang, Masya Allah. Banyak ayah berpisah dengan anaknya. Ibu berpisah dengan anaknya. Suami berpisah dengan istrinya. Istri-istrinya kambing maksudnya. Hadirin yang mulia, beda dengan kucing. Kucing itu sekali melahirkan 8 ekor, 10 ekor. Maka secara hitungan logika dan matematika, anak kucing seharusnya lebih banyak di dunia dibandingkan kambing. Dan insya Allah nggak ada orang makan kucing, orang sini maksudnya. Ada Pak? Nggak ada ya. Islam insya Allah tidak makan kucing. Konsumsi kucing tidak banyak. Anaknya kucing banyak, tapi jumlah kucing lebih sedikit dibandingkan jumlah kambing. Ini menunjukkan Allah ciptakan kambing untuk manusia. Maka kambing dimakan kapanpun, disembelih kapanpun, tidak akan pernah habis di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fiha tahyauna. Sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini Allah jadikan sebagai tempat tinggal manusia. Tetapi ayat itu tidak berhenti di situ, hadirin yang mulia. Allah berfirman, wa fiha tamutun. Hai anak Adam, kalian tidak akan selamanya hidup di dunia. Ada pesan yang kedua yang pasti dan pasti akan dialami setiap berindividu yang hidup di dunia. Fiha tamutun, kalian semua akan mati di dunia ini. Hadirin yang mulia, mau tidak mau, setuju tidak setuju, dibicarakan tidak dibicarakan, dipersiapkan tidak dipersiapkan, kematian pasti akan datang kepada seorang manusia. Itu sudah menjadi pesan Allah di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang ada di bumi ini, dha'iqatul maut, dia akan merasakan namanya kematian itu. Hadirin yang mulia, apapun usaha yang kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, untuk menjauhkan kita dari kematian. Kita olahraga setiap hari. Kita minum jamu awet muda. Kata orang itu akan awet muda, Pak, kalau sering jalan-jalan. Maka kita healing kemana-mana, kata orang sekarang. Hadirin yang mulia, semua usaha
yang kita lakukan demi untuk menghindarkan dari makhluk yang namanya kematian, usaha itu akan berakhir dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hai Muhammad, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian semua berusaha lari darinya, kalian bersembunyi darinya, kalian berusaha menghindar darinya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan menjemput kalian semua. Kematian itu akan menemui kalian semua, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekedar mati, Pak, yang mati bukan hanya manusia. Kalau sekedar meninggal dunia, kalau sekedar tercabut nyawanya, maka sapi pun juga mati. Kalau sekedar mati, kambing pun juga mati. Tetapi kematian manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk-makhluk yang lain, maka dia mati selesai. Kunu turaba, kata Allah, dikatakan jadilah kalian semua debu, selesai ceritanya. Hadirin yang mulia, tetapi yang dikatakan Allah sebagai lanjutan kisah manusia, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ternyata cerita seorang manusia belum selesai. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa minha tukhrajun. Hai anak Adam, dari bumilah, dari tanahlah tukhrajun. Kalian semua akan dikeluarkan dari tanah. Kalian semua akan dikeluarkan dari kuburan kalian masing-masing. Kalian semua akan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kehidupan setelah kematian bukanlah seperti kehidupan sebelum kematian. Kehidupan sebelum kematian adalah kehidupan yang mana harta masih ada harganya. Harta masih ada manfaatnya. Kehidupan sebelum kematian adalah kehidupan di mana kehormatan, pangkat masih ada nilainya di mata manusia. Kehidupan sebelum kematian adalah kehidupan di mana jabatan masih ada posisinya di mata manusia. Tetapi ketika jasad sudah terbujur di dalam kubur, ketika papan telah diletakkan di atas kita, ketika tanah mulai perlahan diturunkan untuk menutupi tubuh kita, hadirin yang mulia, saat itulah kehidupan berubah. Saat itulah yang laku berubah. Saat itulah kehormatan nilainya di mana berubah, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang itu hidup di kuburnya, orang hidup di akhirat nanti, maka harta tidak ada nilainya. Seberapapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sama sekali tidak ada nilainya, hadirin yang mulia. Dan itu sebetulnya disadari oleh setiap individu manusia yang menguburkan keluarganya di kuburnya.
Hadirin yang mulia, orang kalau mati dibungkus kain kafan. Kain kafan itu ada sakunya atau tidak? Tidak ada sakunya. Kenapa tidak ada sakunya? Karena andai kata ada sakunya, kita isi 10 juta pun tidak akan terpakai. Tidak ada seorang pun mati di kuburnya dibawakan HP, dibawakan kartu ATM. Tidak ada, tidak ada. Karena setiap insan yang Islam, dia sadar uang sudah tidak ada nilainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru manusia-manusia yang banyak hartanya, justru manusia-manusia yang hidupnya habis untuk menumpuk harta, tangisan tidak akan pernah berhenti darinya. Penyesalan tidak akan pernah hilang dari hatinya. Merasa rugi tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Ma aghna anni maliya. Orang-orang yang berada di akhirat sana, mereka menyesal. Kenapa hidupku kuhabiskan untuk mengumpulkan harta? Kenapa hidupku kuhabiskan untuk menumpuk harta? Ternyata ma'aghna anni maliya. Harta sama sekali tidak membantuku. Yang kaya menyesal, yang jadi pejabat pun menyesal. Halaka anni sultaniyah. Hancur sudah kekuasaan yang aku bangun bertahun-tahun di dunia. Yang aku dapatkan dengan menghalalkan segala cara. Yang aku dapatkan dengan cara menyingkirkan orang-orang yang kucinta. Yang kudapatkan dengan cara menghancurkan karirnya manusia yang memusuhi saya. Ternyata ma'aghna anni maliya halaka anni sultaniyah. Pangkat dan jabatan di sana tidak ada guna. Orang mengaku sebagai lurah, orang mengaku sebagai camat, orang mengaku sebagai gubernur, orang mengaku sebagai presiden. Pengakuannya hanya memperberat urusannya di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah akhirat ini. Akhirat itu adalah suatu tempat di mana di sana yang laku adalah perkara yang paling kita tinggalkan itu. Di akhirat adalah satu tempat yang mana yang laku di sana adalah suatu perkara yang jarang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung Allah masih memberikan hidup kepada kita, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita pandang satu negeri yang setiap kita pasti akan sampai sana. InsyaAllah hadirin wala. Insyaallah. Itulah kehidupan akhirat. Kehidupan yang setiap manusia pasti akan sampai sana. Kehidupan yang pasti. Hari ini kita sibuk memikirkan kehidupan yang belum pasti. Kita mengatakan, marilah kerja keras di saat muda, agar nanti ketika tua tinggal menikmati hasilnya. Apakah seperti itu hadirin yang mulia? Ternyata tidak. Memang seorang ayah lahirnya di dunia lebih dahulu daripada anaknya. Tetapi urusan kematian banyak anak yang matinya mendahului ayahnya. Marilah kita pergi ke kuburan-kuburan, berapa banyak orang-orang yang baru umur 16 tahun mati, yang umur 20 tahun mati, jomblo besok mau nikah mati. Maka yang jomblo itu harus hati-hati. Jangan sampai
Belum sempat merasakan nikmatnya dunia, udah meninggal dulu. Santi-santi masih jomblo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan masa tua adalah kehidupan yang tidak pasti. Kehidupan masa depan adalah kehidupan yang tidak pasti. Yang pasti itu mati, Pak. Sayangnya urusan kematian jarang kita bicarakan. Sayangnya urusan kematian jarang kita siapkan. Sayangnya urusan persiapan untuk akhirat jarang kita usahakan. Sayangnya urusan akhirat yang sudah kita persiapkan sangat sedikit dibandingkan persiapan dunia yang sementara ini. Hadirin yang mulia, coba kita renung. Berapa juta kita mengeluarkan uang untuk hati kita. Dan semua orang menganggap itu biasa. Berapa puluh juta yang kita keluarkan untuk sepeda motor kita dan semua orang menganggap itu biasa. Berapa ratus juta yang kita keluarkan untuk rumah kita dan semua orang menganggap itu biasa. Berapa ribu rupiah yang kita keluarkan untuk masjid dan itu semua orang menganggap biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kota amal hari Jumat berjalan di depan kita, apa yang kita masukkan, Pak? 100.000? 50.000? 2.000 rupiah pun itu sebetulnya pilihan terakhir. Setelah 1.000-an rupiah tidak ada. Dan semua orang menganggap itu biasa. Hadirin yang mulia, dengan 2.000 rupiah kita ingin membeli surga. Dengan 2.000 rupiah kita ingin mendapatkan seorang bidadari yang cantiknya tidak akan pernah memudar selamanya. Sungguh sangat merendahkan harga surga kita. Hadirin yang mulia, maka orang-orang seperti kita pantas dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Wahai para manusia, ingatlah. Ini yang dinasihati kita, Pak. Karena kita ini orang yang sangat sedikit korban untuk agama. Ala, kata Nabi, ingatlah, inna sil'atallahi